Ada itunya? Ada. Oke, hari ini kita kedatangan satu speaker yang luar biasa teman-teman, punya satu bisnis yang berkembang luar biasa, ya. Seorang wanita singa, kalau itu namanya apa ya? Macan sadis, tahu nggak macan sadis? Mama cantik sadis. Buset, mama cantik sadis semua. Iya. Oke, ya. Ada sadepansnya? Ada. Speaker tidak. Nggak ada. Sebentar. Kalau nggak ada, sebentar dulu ya. Saya minta musik, ada nggak? Musiknya ada. Mau rumah siapa? Bayar. Oh. Oke, teman-teman, ada musiknya nggak? Oke, musiknya belum ada, ya. Ini yang kita tunggu-tunggu, ya. Ini tidak mudah karena ini speaker kita hari ini itu banyak yang peminatnya, banyak yang minta untuk dia menjadi speaker di beberapa tempat. Jadi saya minta teman-teman kesediaannya pada saat beliau nanti berbicara, tolong handphonenya di silent. Kalau mau bicara silakan keluar dari sini, tidak ngomong di sini, ya. Keluar untuk menghormati speaker kita hari ini. Sekali lagi di silent handphonenya. Bisa? Musik? Belum. Musik? Belum. Oke? Kita bangkit berdiri semuanya. Teman-teman bangkit berdiri. Kasih aplaus yang luar biasa. Aplaus yang luar biasa buat bicara kita hari ini. Ibu Iriani. Speaker. Keren. Silakan Bu. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Apa kabar? Yes. Oke, terima kasih. Boleh duduk ya teman-teman ya. Saya berasa hari ini tuh di depan 1.000 orang loh. Bener ya, 1.000 orang ya, luar biasa banget. Terima kasih ya, Pak Norman ya. Usia sih boleh nambah ya, tapi powernya tuh luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya kebayang ya, itu kalau misalkan di rumah itu pasti sering teriak-teriak gitu. Biar apa tadi katanya? Biar paru-parunya terbuka, dompetnya juga terbuka gitu. Jadi kalau dompet udah terbuka, biasanya yang isinya tuh datang ya. Oke, boleh nggak applause buat kita semua hari ini? Di sini saya melihat tadi wajah-wajah yang ini ya, yang beruntung. Tadi tuh yang saya hafalin tadi Aji ya, 2 kali 500.000 loh. Luar biasa memang ya. Kenapa puasa tadi katanya puasa ya? Oke, kita mulai teman-teman. Kita mulai ya. Senang sekali. Jadi ini pertama kali saya datang di kantor ini di tahun ini, tapi maksudnya ya. Oke, tahun ini dan orangnya tuh begitu luar biasa ya, banyak banget ya. Tadi waktu awal saya datang itu cuman setengahnya, enggak sampai setengah ya, seperempat. Nah, sekarang udah full sampai belakang. Sepertinya bulan depan itu bisa sampai ke depan ya. Oke. Nah, hari ini saya lihat nih semuanya udah jagoan loh. Tadi tuh closingnya ya, terutama tadi tuh ada Pak Edi ya. Wah, kalau ada Edi Cuaca yang datang saya tenang. Berarti cuaca di depan bagus gitu ya. Ada pawangnya ya. Dan saya lihat luar biasa banget. Ini ya, banyak sekali wajah-wajah ini ya. Wajah-wajah baru dan banyak sekali anak muda. Dan tadi saya sama Diana itu berdua ya, pada saat Sasa maju, beberapa yang usia muda maju ya, kita langsung video ini. Kenapa? Karena kalau di Alam Sutra jarang ketemu yang usia seperti itu gitu ya. Nah, jadi harapan kita dengan kita jadi satu wadah ini, semua segmennya, mau generasi X, Y, Z itu semuanya ada dan semuanya bisa saling support. Nah, hari ini teman-teman masih seperti tema besar kita di kuartal 1 ini, kita sepakat ya. Ores kan sudah jadi satu nih, mau di Alam Sutra, mau di Jakarta itu jadi satu. Nah, kita sepakat di kuartal 1 ini
kita itu ingin bertumbuh dari sisi habit. Setuju? Setuju ya? Harus setuju karena memang tema besarnya dari Pak Joni. Oke ya. Nah, jadi memang kita sepakat sebenarnya yang perlu kita lakukan di kuartal 1 itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau kata orang tua kita dulu ya, katanya kan ini ya, orang tuh dulu suka pengen tahu nih, wah nasib saya ke depannya seperti apa gitu ya. Nah makanya orang zaman dulu itu kalau ketemu sama yang bisa baca tarot, kalau dulu nggak ada baca tarot, dulu namanya peramal, bener ya. Nah peramal itu orang seneng tuh diramal, kira-kira ke depan saya seperti apa ya gitu ya. Terus saya dapat jodohnya seperti apa gitu ya, kehidupan saya nanti seperti apa. Nah tapi yang paling benar itu semua orang pasti setuju ya. Apa yang kita sering lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan. Setuju ya? Nah kebiasaan-kebiasaan inilah yang menentukan nasib kita ke depannya. Ada yang setuju nggak? Setuju ya? Nah, jadi yang hadir hari ini, yang terdaftar di ORES, semuanya itu pasti nasibnya udah bisa diperhitungkan sama-sama income-nya menuju 100 juta per bulan. 100 juta? Berapa? 100 juta. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi baca ya, visi misinya. Misinya itu tadi ada angkanya loh. Ada angka apa tadi? 522 ya. Nah, jadi memang di sini kita itu sama-sama ingin menjalankan itu agar ke depannya semua orang melalui 522 ini bisa punya income 100 juta per bulan. Benar ya? Nah, bisa nggak kasih applause buat Pak Joni? Karena dari beliau 522 ini ada dan semua orang banyak yang udah menikmati hasilnya. Oke. Nah, hari ini saya coba sharing teman-teman, saya sharing tentang winning habit ya. Jadi kalau kebiasaan itu biasa-biasa aja bukan kita, teman-teman. Benar ya? Karena tadi kita lihat sendiri ya, kita ini ada di komunitas juara. Jadi kalau komunitas juara artinya kebiasaan-kebiasaan kita juga mau kebiasaan seorang juara. Di sini mau semua jadi juara? Yes ya? Oke, Pak Norman luar biasa langsung yes gitu ya. Coba teman-teman jangan mau kalah ya. Di sini semua mau jadi juara? Yes! Waduh, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, hari ini saya coba share pengalaman saya. Ini tahun ini teman-teman, ini saya tahun ke-27 tahun mengenal dunia asuransi. Oke, dunia asuransi ini saya akan coba share pengalaman saya dan sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan kalau kita mau jadi seorang juara. Oke, bisa bantu next? Oke. Kebiasaan menang ya, atau kebiasaan juara. Dibangun dengan tindakan kecil yang konsisten. Nah, saya setuju banget ya. Waktu itu saya pernah dengar Johnny Sung sharing. Jadi karena Johnny Sung sharing, saya jadi baca bukunya ya. Bukunya apa? Atomic Habit ya. Jadi memang kebiasaan kecil, oke? Kalau kita konsisten, itu akan jadi kebiasaan yang kita akan lakukan terus, itu akan jadi hal yang besar. Oke? Dan kemudian ciptakan sistem kerja yang efektif. Nah, nanti kita akan share. Jadi bukan hanya datang ke kantor belajar motivasi-motivasi gitu ya, tapi kita sendiri mesti punya kebiasaan juara dan mesti punya pola terhadap diri kita sendiri. Setuju? Oke, kalau setuju kita lanjut ya. Kemudian kedisiplinan menentukan hasil besar di masa depan. Ada yang tidak setuju? Oke ya. Jadi ini pasti setuju ya. Kalau teman-teman boleh cek gitu ya. Ada nggak sih orang yang sukses di dunia ini tapi sukses jangka panjang ya? Bukan suksesnya cuma setahun terus tiba-tiba berkasus gitu ya. Bukan ya. Yang suksesnya jangka panjang. Kayaknya ada yang pengalaman pribadi gitu ya. Langsung ketawa ya. Nah karena kalau dibilang sukses, kadang orang Indonesia itu kadang sukanya, begitu orang sukses flexing langsung, hebat gitu ya. Nah itu belum sukses teman-teman, kita mesti lihat. Dia bertahan nggak kesuksesannya itu 3-5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Nah kalau dia bertahan itu baru namanya sukses. Tapi kalau sukses sementara, flexing itu belum tentu apa yang dia jalankan itu benar ya. Nah teman-teman boleh cek, orang sukses di luar sana pastinya dia punya kedisiplinan terhadap cara kerja dia sendiri. Dia punya pola. Nah teman-teman boleh cek. Pasti teman-teman juga punya idola nih di luar sana. Kayaknya saya suka deh, orang ini berhasil. Nah teman-teman boleh cek. Boleh cek cara kerjanya. Contoh teman-teman, kalau kita mau jadi dokter, kira-kira kalau kita ikutin itu dokter, oke, kita sembah-sembah dia, bisa nggak sih kita jadi dokter? Nggak bisa. Nah, tapi kalau kita mau jadi dokter, kita belajar apa yang dia pelajarin, kita lakukan apa yang dia lakukan, jadi dokter nggak? Bisa. Bahkan bisa lebih bagus dari dokter itu. Kenapa?
Karena kita udah punya role model di depan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, nah teman-teman, ini saya mau share, sebenarnya kita bisa lakukan pola kerja efektif 522. Oke ya. Nah, seperti apa teman-teman? Ini yang kita sepakatin kemarin di goal setting. Di sini ada yang ikut goal setting kemarin? Oke, sebagian kecil ya. Artinya luar biasa kita bertumbuh cepat banget. Benar ya? Kemarin kita goal setting tanggal 23 Januari. Nah, hari ini banyak yang nggak ikut goal setting, berarti artinya banyak orang baru ya. Nah, di sini kita sepakati sama-sama bukan hanya sistem bisnis 522 tapi juga pola kerjanya 522. Oke. Nah, 522-nya 5-nya apa? 5 hari kerja. Nah, kalau di sini kita fokus nih Senin sampai Jumat, berarti kita fokus kerja. Nah, teman-teman nanti selesai acara ini, selesai training agent, selesai meeting leader, kita masih bisa kerja. Karena memang komitmen kita. Benar ya? Nah, kemudian di Sabtu. Sabtu itu waktunya untuk kita training dan kita review. Di sini Sabtu yang sering datang siapa? Oke, Sabtu yang pernah datang siapa? Yang pernah datang. Oke, jadi yang sering datang sama yang pernah datang artinya sudah pernah datang ya. Nah teman-teman, Sabtu itu teman-teman waktunya untuk training. Ya, tadi saya baru ngobrol sama Joni. Hari ini saya saya pesan itu kalau teman-teman tahu ya, kalau pesan Gojek itu kan Gokar itu ada yang biasa, ada yang premium ya. Ini yang super. Kenapa? Saya ikut Pak Joni Sung soalnya ya. Oke, saya sampai bingung begitu turun, Pak Joni saya mesti kasih bintang berapa ya? Gitu ya. Bintang 7 ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi sempat ngobrol kata Pak Joni gini, Ci, kita itu punya challenge di hari Sabtu. Kenapa? Pesertanya kurang dari 30 orang katanya. Di sini siapa sih yang mau bangun bisnis 522? Artinya kita perlu rekrut nggak? Perlu training nggak? Oke, kalau perlu training kita perlu hadir hari Sabtu? Perlu ya? Oke, kalau gitu nanti hari Sabtu saya datang ya. Oke, saya mau cek tadi angkat tangan ya. Oke. Oke, kan udah sepakat. Ya, udah sepakat ya. Nah, jadi teman-teman, yang paling benar, yang paling seru nih begini. Kalau hari Sabtu bagi saya teman-teman itu hal yang sangat excited. Kenapa? Tadi kan saya tanya paketnya ya, perlu rekrut nggak? Perlu. Perlu training nggak? Perlu. Nah, kenapa saya nggak tanya training aja? Karena kan kita mau besar bisnisnya. Nah, bagi saya Sabtu itu wajib. Dan saya tuh paling seneng Sabtu. Kenapa? Karena itu kesempatan saya itu ada dua. Satu, saya belajar. Kedua, ketemu sama tim. Ketemu sama tim. Jadi kalau kitanya sendiri nggak punya sistem untuk kitanya, itu agent kita mau ketemu kita kapan? Itu kalau agent kita cuma 2 atau 3 bisa dihitung jari masih oke. Ketemunya bisa satu-satu misalnya ya. Tapi kalau udah agentnya banyak, timnya banyak ratusan, teman-teman nggak punya sistem, teman-teman akan bingung sendiri mau ketemunya di mana. Nah, jadi hari Senin dan hari Sabtu itu kesempatan yang paling baik teman-teman untuk bisa ketemu dengan tim. Ya, jadi pastikan Sabtu teman-teman menggunakannya dengan apa? Dengan cerdas, ya. Oke. Dan kemudian hari Minggu untuk recharge. Wah, ini penting gitu ya. Kalau hari Minggu biasanya kita kumpul keluarga atau ibadah atau juga kita misalkan kalau yang wanita ya biasa kita ke salon gitu ya menyenangkan diri sendiri, kemudian kita masak dan lain-lain. Itu wajib. Jadi kenapa? Karena kita mengapresiasi dari Senin sampai dengan Jumat kita udah lakukan tugas kita dengan baik. Saya yakin banget teman-teman yang benar-benar komit dengan 5 hari kerja ini pada saat Sabtu dan Minggu senyumnya beda. Benar, senyumnya beda. Apalagi waktu kumpul keluarga. Kenapa? Kita nggak merasa berdosa. Wih, saya udah lakukan tugas saya dengan baik. Jadi pada saat kita kumpul keluarga ada kepuasannya. Saya udah melakukan tugas saya dengan baik. Setuju? Setuju ya? Oke. Kemudian 522, duanya apa? Setiap hari teman-teman kita udah janji. Ini kan formula kita ya, 522 menuju income 100 juta per bulan. Ya, mulai dari 100 juta per bulan, artinya angkanya bisa lebih besar. Duanya adalah setiap hari ada 2 presentasi dan ada 2 follow up. Ya, saya setuju banget kemarin Pak Joni Sung cerita. Sebenarnya closing itu rata-rata datangnya dari follow up. Memang benar teman-teman.
Karena pada saat kita presentasi itu kan nggak semua langsung closing. Benar ya, tergantung rasio kita. Tapi kalau kita follow up akan terjadi closing. Tapi kalau misalkan kita presentasi terus tidak follow up, yang follow up orang lain loh teman-teman. Closingnya sama orang lain ya. Artinya kita buka mindset, oke? Kita udah jelasin, dia udah paham nggak kita follow up, artinya dia beli sama orang lain. Oke ya. Nah, jangan sampai ini terjadi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini prinsip dari Atomic Habit ya. Nah, jadi pada saat saya dengar Pak Joni Yusung bawain pada saat Atomic Habit itu seperti apa ya, saya bacalah bukunya dan saya sangat setuju teman-teman. Nah, di sini dikatakan prinsipnya itu satu, buat kebiasaan yang jelas. Oke. Tetapkan jadwal harian. Nah, teman-teman, ini saya mau bercerita sedikit teman-teman. 27 tahun yang lalu pada saat saya jadi agent, itu saya beruntung banget karena pada saat itu saya masih kerja. Oke, karena saya masih kerja, justru itu beruntung. Jangan anggap orang karena nggak kerja lebih beruntung loh di bisnis ini. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya ya. Nah, saya beruntung saya masih kerja. Jadi saya mau nggak mau atur janji ketemu sama orang itu pulang kerja. Jadi saya udah hitung nih, wah ini saya efektifnya ketemu orang itu adalah jam 5 sampai jam 7. Oke, kenapa? Karena kalau jam 7 dia kan makan malam. Nah, saya waktu itu masih jadi agent, kantongnya masih tipis. Jadi kalau saya mau ajak dia makan malam, itu belum sanggup. Oke, nah yang kedua, saya juga pertimbangkan, kalau dulu kan saya waktu jalan jadi agent tuh di Medan. Nah orang Medan itu biasanya kalau dia makan malam biasanya di rumah. Nanti setelah makan malam, malamnya masih makan. Kalau orang Medan begitu, makanya banyak jajanan di Medan ya, yang baru buka jam 9 sampai pagi gitu. Nah jadi waktunya terbatas hanya 2 jam. Nah karena saya tahu waktu saya cuma 2 jam satu hari, Senin sampai Sabtu loh teman-teman. Dulu zaman saya kerja itu Sabtu juga kerja. Sampai dengan jam 5 nggak ada yang libur, apalagi setengah hari ya, setengah hari itu nggak jarang, apalagi libur maksudnya. Nah di situ karena saya mulainya masih kerja, jadinya saya atur, oh berarti saya cuma punya waktu 2 jam nih untuk saya prospek setiap hari. Nah karena saya tahu keterbatasan saya teman-teman, akhirnya saya mesti bikin janjinya yang tepat, biar saya benar-benar selesai jam kerja langsung jalan. Nah dulu teman-teman, di sini tahu nggak, saya begitu pulang kerja di Medan itu pergi prospeknya naik apa? Ayo, ada yang tahu? Naik bis? Apa? Bentor tuh apa? Oh, benar sekali, tepuk tangan dong tuh si Bapak. Nah, kenapa becak motor? Teman-teman tahu nggak? Kalau saya naik angkot itu lama, mesti turun-turun lagi. Naik becak yang dayung kelamaan, akhirnya naiklah becak motor. Jadi saya sampai punya langganan Pak, oke? Jadi saya kerja di situ, di kantor itu, jadi sampai ada langganan becak motornya. Buat saya prospek, ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya katakan saya beruntung? Karena saya udah tetapkan setiap hari saya cuma punya waktu jam 5 sampai jam 7. Jadi saya atur agar di 2 jam itu minimal bisa ketemu 1 orang. Kalau beruntung bisa 2 orang. Karena Medan kan masih dekat ya, nggak semacet seperti di Jakarta. Oke? Nah, jadi ini teman-teman buatlah kebiasaan yang jelas. Ya. Nah, kemudian teman-teman, kebiasaan yang menarik. Nah, teman-teman tahu nggak kebiasaan yang menarik seperti apa? Saya kasih contoh ya. Teman-teman tahu kalau saya itu kebiasaannya adalah kalau lagi pulang ke rumah, itu kalau saya pulang ke rumah saya udah makan malam di luar, itu biasanya saya nggak langsung naik ke lantai 2, kan kamar saya di lantai 2 ya. Saya selalu di lantai 1 dulu, duduk di meja makan itu sambil mikir hari ini saya ngapain aja ya, kira-kira saya belajar apa dari hari ini ya. Nah terus kemudian saya udah ada list nih agent-agent saya yang memang jam segini masih on. Karena kalau pagi sampai siang sampai malam tunggu anaknya tidur dia baru bisa komunikasi. Nah jadi saya kebiasaannya adalah, jadi Pak Juming suami saya udah tahu, dia nggak akan tanya kenapa sih istrinya masih nongkrong 1 jam di bawah gitu ya. Karena 1 jam buat saya tuh, saya di situ saya review kegiatan saya dan saya akan chat beberapa tim saya yang memang saya susah ketemu dengan dia karena dia nggak punya waktu, terutama yang di Bandung, yang di Surabaya sama di beberapa tempat. Nah saya gunakan itu untuk chat mereka. Dan rata-rata mereka itu adalah yang ibu rumah tangga yang biasa anaknya udah tidur jam segitu. Nah ini contoh kebiasaan saya nih teman-teman. Kemudian kebiasaan saya apa lagi? Nah teman-teman, kalau kebiasaan saya yang lain adalah
itu kalau di mobil nggak boleh macet. Kalau macet pasti saya udah ngobrol. Saya pasti udah telepon, kalau nggak telepon agent, telepon nasabah atau dan lain-lain. Nah contoh tadi saya ikut Pak Joni. Oke. Nah di situ saya sibuk juga telepon dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk jadi produktif. Oke. Nah kebiasaan saya apalagi teman-teman. Nah teman-teman mau tahu kebiasaan saya masih ingat waktu saya jadi agent. Karena pada saat itu saya belum banyak leads. Jadi saya punya kebiasaan setiap kali saya ke mall atau makan di mana, matanya itu nggak berhenti. Melihat kanan kiri gitu kan. Nggak ngeliat kanan kiri apa? Untuk kenalan. Oke, untuk kenalan. Nah biasanya kalau yang lempar senyum, saya senyum gitu ya. Nah, jadi nanti saya ada kesempatan untuk dekati. Kenapa? Karena pada saat saya jadi agent, list saya itu terbatas. Karena waktu itu saya lulus kuliah, baru mulai kerja, dan list saya itu nggak banyak. Karena saya pindahan dari luar kota ke Medan. Jadi nggak banyak yang dikenal. Nah, itu kebiasaan saya. Dan kemudian apalagi pada saat saya jadi agent. Kebiasaan saya tuh selalu ambil peluang, teman-teman. Contoh, saya kasih tahu ya. Saya tuh punya kebiasaan, waktu itu kan saya selalu aktif di wihara. Jadi di wihara itu kan kenal orang macam-macam ya. Jadi saya selalu melihat peluangnya nih di mana ya. Jadi selalu cari peluang. Jadi saya mulai mikir, oh siapa ya kira-kira yang terkoneksi ke banyak orang ya. Nah teman-teman tahu kalau sekarang kan banyak ya tempat refleksi. Tahu ya, ada nano, kemudian ada apa sih namanya? Banyak ya di mall segala macam. Zaman dulu tuh nggak ada. Zaman dulu itu adalah kalau orang yang ngerti refleksi, dia akan datang ke rumah. Dan itu bayarannya mahal. Kenapa? Karena nggak ada di luar ya. Nah, jadi saya tahu nih, oh di wihara ini si bapak ini jago nih, dia terkenal gitu ya. Teman-teman tahu nggak, kebiasaan saya adalah kalau ada peluang, saya langsung deketin. Oke? Saya deketin, saya ngobrol tentang apa yang saya kerjakan. Nah, di situ saya akan minta bantuan, Pak, boleh nggak kenalkan saya ke customer bapak nih, karena saya tahu kan begitu orang refleksi kan itu 1 jam lebih, jadi ada kesempatan untuk ngobrol. Nah akhirnya dia kenalin lah saya ke beberapa temennya. Nah di situ saya dapat calon prospek. Nah ini saya coba kilas balik lagi nih, kebiasaan apa yang saya lakukan. Oke. Dan kemudian kebiasaan menarik yang saya lakukan gini, kalau hari ini saya bikin janji, contoh saya janji sama Anita sama Melisa, misalkan tiba-tiba Melisa berhalangan, Bu Iriani, sorry ya, saya nggak berhalangan gitu. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Begitu Bu Melisanya nggak bisa, saya langsung akan cari yang lain. Kalau sampai nggak ada, teman-teman tahu apa yang dilakukan? Oke, one clap dulu. One clap. Oke, soalnya tadi saya melihat cuaca udah mulai redup-redup ya. Oke, boleh sekali lagi one clap? Oke, thank you ya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Jadi lupa saya one clap ya. Oke, nah saya akan cari gantinya. Nah kalau sampai tidak ada janji yang saya dapatin, teman-teman tahu nggak saya kemana? Pada saat di Medan itu saya paling seneng canvassing. Kalau saya janjinya itu nggak dapat janji. Jadi saya lakukan apa? Saya ke pasar. Kalau di Medan itu dulu kan, kalau di pasar itu semua itu adalah ownernya sendiri yang jagain. Oke, nah saya akan keliling. Nah saya masih ingat waktu itu saya keliling ya. Teman-teman tahu saya lagi ngobrol sama tukang daging. Jadi kalau dulu di Medan kan kalau beli daging segala macam tuh masih bungkusnya tuh pakai daun itu loh. Daun apa sih yang gede gitu ya? Daun jati ya. Nah, di situ bapaknya bilang begini, bagus juga nih. Tapi boleh nggak saya bayarnya setiap hari pakai 1 kilo daging katanya. Lucu ya. Nah dia tuh mau bercandain saya, tapi sebenarnya benar. Artinya sebenarnya kan orang bisa saving 1 kilo daging ya. Nah tapi kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya zaman dulu itu teman-teman, itu agent itu lebih sulit dibandingkan teman-teman sekarang. Teman-teman sekarang ini ya sosial media itu jalan. Mau kenalan sama orang gampang. Tinggal tukar WA, lihat IG-nya, dan bisa branding juga. Nah zaman dulu tuh nggak begitu teman-teman. Kita sendiri yang harus bikin kebiasaan untuk diri kita tuh bisa produktif. Oke, nah jadi saya cuma kilas balik nih seberapa beruntungnya agent zaman sekarang. Dan kemudian buatlah kebiasaan muda, oke, fokus pada langkah kecil yang bisa dieksekusi tiap hari. Nah, kalau ini teman-teman, saya contohin adalah teman-teman bisa dibilang itu sangat beruntung dalam arti di Orres ini, mau Alam Sutra, mau Orres Jakarta, kita udah siapkan semuanya. Good conversation-nya ada, benar ya? Kemudian size idea-nya juga ada. Cara rekrutnya juga ada, semua udah disiapkan.
Nah, kalau saya kaitkan sama poin ini, sebenarnya teman-teman tinggal hafalin, lakukan lagi, nyanyikan lagi dengan lebih manis lagi, benar ya? Nah, ini kan adalah kebiasaan yang sebenarnya mudah dilakukan. Kalau teman-teman udah hafalin, udah kuasain, udah sering lakukan, ini akan jadi kebiasaan yang menarik. Oke, maka teman-teman bisa modif nantinya. Jadi teman-teman punya hal yang menarik untuk dilakukan setiap hari. Oke, dan kemudian buatlah kebiasaan yang memuaskan. Oke, ini ada ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kebiasaan memuaskan tuh begini ya teman-teman. Biar hari Sabtu, hari Minggu kita itu merasa puas kalau kita ngerasa kita punya hasil. Oke. Nah, hasil di bisnis ini teman-teman itu datangnya dari aktivitas. Benar ya? Nah, jadi yang kita boleh syukurin adalah, oh, seminggu full ini saya itu punya kesempatan untuk benar-benar aktivitas sehari 2. Nah, itu yang perlu kita syukurin teman-teman. Nah, tetapi namanya kita mau grow, benar ya, mau bertumbuh, kita nggak bisa cuma seminggu lewat aja. Setiap minggunya kita harus tahu progresnya kita udah sampai di mana. Benar ya? Nah, jadi di sini artinya teman-teman, catatlah progresnya teman-teman. Catat. Oke, seminggu ini saya gagalnya apa nih? Saya belajarnya apa? Nah, itu teman-teman catat. Nah, ini akan jadi sejarah suksesnya teman-teman. Nah, saya sendiri teman-teman itu hampir ada 10 agenda saya sejak di bisnis ini itu saya nggak pernah buang. Di agenda saya itu jelas apa yang saya lakukan itu masih ada. Dan itu sebagai reviewnya saya, oh ternyata dulu saya begini ya, rajinnya seperti ini ya. Nah makanya bisa seperti ini gitu. Nah teman-teman saya ajak, ayo teman-teman punya agenda yang teman-teman itu setiap minggu review. Oke? One clap, two clap. Oke, lanjut ya. Challenge memang ya jam segini. Oke, saya lanjut. Saya lanjut. Oke. Nah, teman-teman. Nah, ini yang penting. Teman-teman lihat sistem ya. Jadi jangan anggap motivasi itu paling penting. Enggak, teman-teman. Kita boleh banyak motivasi tapi harus ciptakan sistem itu untuk diri kita sendiri ya. Yang dimaksud sistem itu apa? Pertama, jangan hanya bergantung pada motivasi tapi bangun sistem kerja ya. Nah, sistem kerja itu teman-teman harus tentukan sendiri, saya mau pola seperti apa. Tadi saya udah contohkan, pada saat saya masih kerja, itu saya pakai 2 jamnya itu dengan maksimal karena saya tahu saya punya kewajiban harus jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Nah, di sini teman-teman bikinlah pola kerjanya teman-teman sendiri. Nah, tadi saya sempat mention, yang beruntung tuh orang yang kerja. Emang yang nggak kerja nggak beruntung? Beruntung kalau punya sistem. Nah, kalau kita nggak kerja, kadang-kala kita terlalu manja untuk diri sendiri. Ah, saya mau ketemu orang jam berapa? Oke aja gitu ya, suka-suka gitu. Nah, saking suka-suka, komisi yang masuk juga suka-suka. Kadang suka dia besar, kadang suka dia kecil, kadang suka dia nggak mau datang gitu ya. Nah, jadi teman-teman bikinlah sistem untuk diri sendiri. Nah, saya kasih satu contoh lagi teman-teman. Ini menjadi teladan yang ada di Ores Alam Sutra. Teman-teman semua kenal Ibu Daini? Kenal ya? Nah, saya mau cerita sedikit. Teman-teman yang nggak kenal, saya cerita sedikit. Pada saat saya ajak beliau untuk bergabung di bisnis ini, anaknya itu masih kecil. Oke? Masih sekitar TK-an deh, baru mau SD gitu ya, masih TK waktu itu. Nah, di saat itu dia cerita, saya nggak punya supir loh, Bu Ir, saya nggak punya pembantu gitu ya. Saya juga nggak ada yang masakin, jadi semuanya harus saya gitu. Nah, begitu saya ajak dia join, saya cuma tanya, oke, ada hal apa nggak yang kamu masih inginkan tapi kamu belum bisa wujudkan dari uang belanja suami kamu? Dia bilang banyak. Salah satunya adalah dia ingin ibadah ke Jepang dari hasil uang sendiri karena waktu itu suaminya masih beda keyakinan, maksudnya agamanya beda pada saat itu ya. Nah di situ saya bilang oke, kalau gitu coba kita ini ya diskusi sebenarnya waktu kamu masih ada nggak untuk bisnis ini. Teman-teman pada saat saya ajak dia diskusi, teman-teman tahu nggak dia bangun jam berapa? Jam 4 pagi dia bangun, oke? Dia beresin anak yang gede, dia antar sekolah, dia pulang lagi bangunin yang kecil, kemudian dia beresin, antar ke sekolah, dia pulang, dia tidur sebentar nih kan capek ya, tidur sebentar, habis itu dia mandi, dia doa, siapin makanan, antar lagi ke sekolah, terus kemudian dia pulang, nggak lama dia jemput lagi anak yang kecil dulu karena kan masih TK, pulang duluan. Nah kemudian baru jemput yang gede, antar lagi ke tempat les, kemudian nanti dia pulang, dia nyuci, dia setrika, dia masak lagi buat malam, anaknya dia jemput pulang udah makan, dia jam 8 malam baru punya waktu. Oke?
jam 8 malam. Jadi pada saat itu saya tanya, oke Bu Daini, kalau Ibu Daini benar-benar punya mimpi di bisnis ini dan mau diwujudkan, boleh nggak kita pakai waktunya jam 8, Bu Daini willingnya sampai jam berapa? Bolehlah sampai jam 10. Nah kira-kira menurut teman-teman kalau kita janji sama orang di Jakarta mau ketemu jam 8 malam, orang mau nggak? Nggak ada yang mau. Nah tapi bisa nggak? Bisa. Ciptakan sistem itu. Nah saya lihat apa yang dia berhasil. Pada saat dia tetapin jam 8 itu adalah waktu untuk diri dia sendiri sampai jam 10. Yang dia datangi untuk prospek adalah toko-toko yang di sekitar rumahnya. Contoh toko handphone, toko pulsa, dan lain-lain yang memang sebagai ibu rumah tangga kan sering belanja ya. Nah awal-awal dia maksimalkan dulu, dia gunakan dulu yang memang dia sering datang. Nah sampai ceritanya kadang dia prospek, dia kan orang suka ngomong ya prospek, kadang kepanjangan ya pada akhirnya anak itu bisa ketiduran di sofa, ini loh calon nasabahnya. Nah tapi buat dia tuh dia satu kebanggaan, punya sisa waktu 2 jam tapi bisa berkarya, challenge gak? Challenge tapi bangga. Kenapa? Kalau dia bilang bangga, bener-bener bangga, dibanding sama orang yang punya waktu 5 jam belum tentu bisa seperti dia. Karena dia menciptakan sistem untuk dirinya sendiri. Nah hari ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman, ayo bikin yuk sistem untuk diri kita sendiri. Teman-teman coba breakdown dulu, kira-kira kewajiban saya di rumah apa, kewajiban saya di kantor apa, kewajiban saya di bisnis apa, waktu yang udah ditentukan benar-benar digunakan untuk running di bisnis ini. Nah itu namanya sistem ya. Dan kemudian teman-teman, disiplin menjalankan formula 522 akan menghasilkan hasil yang besar secara alami. Oke, alami ya, nggak pakai micin ya. Oke, alami, tubuhnya sehat ya. Oke, income-nya kuat ya. Oke, setuju teman-teman? Setuju ya? Janji ya 522 ya. Oke, janji ya Sabtu datang ya. Oke, bercanda ya. Tes lagi nih, tes ya. Kecil ya. Oke. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari menciptakan perubahan besar. Ada yang setuju teman-teman? Setuju banget ya. Oke. Nah teman-teman, saya mau bagi satu kebiasaan saya. Tapi ini agak unik, tapi teman-teman boleh belajar juga ini ya kalau memang yang mau belajar nih, yang wanita-wanita ya. Nah jadi gini teman-teman, saya itu kan sering ya ketemu sama teman-teman di kuil segala macam, mereka suka tanya, kan kita suka kumpul makan gitu ya, kelihatannya tuh kamu makannya banyak loh katanya gitu ya, tapi kok timbangan stabil katanya gitu ya. Oke, nah sesama wanita nih cerita ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu apa yang saya lakukan, itu sebenarnya setiap hari itu saya nggak kurang dari 30 menit stretching, itu nggak kurang. Oke, nah tapi yang saya lakukan tuh apa? Kalau saya nggak keburu pagi, saya akan lakukan pada saat saya sambil drakor. Oke, pokoknya setiap hari saya pasti lakukan karena saya tahu saya waktunya mepet. Nah, jadi saya lakukan, tapi saya happy gitu loh. Nah, juga saya lihat beberapa teman juga, oh ya, sambil dia drakor, nah dia treadmill segala macam. Nah, teman-teman boleh ciptakan kebiasaan untuk teman-teman agar memang itu bisa efektif untuk teman-teman. Oke, jadi ini saya cuma contoh kecil aja. Dan kemudian teman-teman, kalau hari biasa, saya itu punya komitmen untuk diri sendiri. Saya nggak akan pernah nonton di hari Senin sampai Jumat. Boleh cek, ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya saya tuh orang yang hobi nonton, ya. Hobi nonton, hobi santai gitu. Nah, tapi karena saya komitmen, saya nggak akan lakukan itu di hari biasa. Karena bagi saya itu kalau hari biasa, saya itu mesti ketemu dengan, pertama, mesti ketemu dengan tim. Itu penting. Yang kedua, yang saya temuin mesti calon prospek, calon rekrut. Benar ya? Atau follow up. Nah, itu namanya saya kerja. Padahal nggak ada yang ngawasin saya kok. Leader saya kan Pak Sohandi. Pak Sohandi nggak pernah pasang CCTV gitu ya. Nah, tapi itu komitmen saya. Kenapa? Karena saya mau anak-anak saya juga melihat. Nah, makanya anak-anak saya itu kalau misalkan Senin sampai Jumat, dia kalau misalkan mau sesuatu hal yang fun, nah mereka tuh diskusi dulu dan biasa saya nggak izinin. Saya bilang ini bukan waktunya untuk fun. Kalau kita mau fun itu boleh Sabtu, boleh Minggu silakan. Benar ya? Karena ini komitmennya kita sama-sama. Nah, saya yakin teman-teman juga nanti bisa atur sendiri sistem yang teman-teman mau lakukan. Dan kalau teman-teman lakukan dengan baik, saya yakin timnya teman-teman juga akan melihat dan mereka juga akan ciptakan sistem untuk diri mereka sendiri. Oke? Dan teman-teman juga bisa bantu mereka dulu. Contoh kayak tadi Bu Daini, setelah kita udah diskusi, ternyata waktunya dia cuma 2 jam. Ya, pada saat itu sekarang anak-anak makin gede, dia waktunya udah lega, makanya dia udah bisa bangun tim, ya. Oke, kita lanjut.
Kemudian teman-teman, selain sistem, kita juga butuh manajemen waktu. Oke ya, ini saling mendukung. Hari ini saya ingin teman-teman bisa punya manajemen waktu harian dan mingguan. Jadi jangan cuma mingguan nih, oh seminggu saya harus ketemu berapa orang gitu ya. Kalau secara 522 berarti artinya presentasi berapa seminggu? 10 ya, benar ya, 2 kali 5 hari, 10. Follow up-nya berapa? 10 juga ya, berarti ada 20 kegiatan nih, 20 presentasi, 10 presentasi, 10 follow up ya. Tetapi teman-teman, jangan cuman bikin mingguan. Setiap harinya juga ada agendanya. Jadi kapan teman-teman mau presentasi, kapan teman-teman mau follow up, dan challenge-nya buat calon leader maupun leader, teman-teman itu bukan cuma untuk aktivitas teman-teman loh. Teman-teman harus pikirkan gimana juga harus bantu mereka. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi kalau teman-teman udah bisa atur untuk diri sendiri, artinya teman-teman bisa rangkul yang lain. Jadi jangan bilang ada leader yang, aduh aku stres nih, saya nggak berani rekrut. Kalau rekrutnya banyak, nanti saya takutnya saya nggak bisa ngatur mereka. Benar ya? Nah itu sering terjadi kalau diri kita sendiri pun belum berdamai dengan sistem yang ada untuk diri kita sendiri. Setuju? Setuju ya? Nah jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman, ayo bikin sistem untuk diri sendiri, baru kita bantu tim. Oke, artinya tim mau ketemu kita juga lebih mudah. Kita udah tahu nih jadwalnya kapan. Dan kemudian teman-teman, yang perlu kita siapkan itu adalah harian dan mingguan, activity yang kita lakukan adalah persiapan dan perencanaan. Nah, teman-teman harus punya waktu untuk persiapan juga. Jangan asal go show aja. Contoh nih, oh saya ada jadwal nih presentasi, saya ada jadwal nih follow up, tapi nggak ada persiapannya. Ya sama aja, jadi rasionya jadi kecil. Setuju ya? Nah, jadi teman-teman harus bisa atur waktu juga di mana teman-teman bisa bikin perencanaan sama persiapan. Nah, perencanaan sama persiapan itu artinya apa? Contoh, misalkan teman-teman udah prospek tinggal follow up. Ternyata pas mau follow up, teman-teman udah tahu nih, oh ini tipe nasabahnya begini nih. Kalau saya nanti follow up, berarti saya udah punya plan A, plan B. Benar ya? Saya udah ngerti kira-kira nanti memperbesar rasio closing saya, apa yang mesti saya lakukan. Nah, itu namanya perencanaan. Benar ya? Dan persiapan juga. Persiapan artinya apa? Role play dulu juga nggak apa-apa. Ajak leadernya. Gitu ya. Saya mau ketemu si A nih, gitu ya. Nah ini kalau saya misalkan dia ngomong begini, kalau saya jawab begini, saya siapin begini, oke enggak? Nah boleh diskusi dulu agar teman-teman bisa dapat insight, bahkan juga leadernya bisa review. Jangan begini nih, atau kamu tambahin ini. Gitu. Nah itulah fungsinya kita satu tim di sini, oke? Dan kemudian presentasi dan follow up. Nah itu yang kita lakukan. Sebelumnya penting adalah persiapan dan perencanaan. Dan kemudian evaluasi dan strategi. Nah ini penting banget teman-teman. Setiap minggu kita evaluasi dan apa? Evaluasi dan minta strategi juga dengan leader kita ya. Nah teman-teman, ini teman-teman adalah poin-poin yang sangat penting. Kalau teman-teman mau tahu dulu apa yang saya lakukan, saya itu selalu bikin perencanaan untuk 2 minggu ke depan, bikin janjinya setiap hari Jumat. Oke, nah secara surveinya saya nih ya, surveinya saya ya, bukan EY ya. Oke, surveinya saya itu kalau kita telepon orang di hari Jumat itu lebih santai. Mereka lebih santai karena besoknya kan mau weekend, biasa udah berbunga-bunga dulu gitu hatinya, kayak kita lah gitu ya, seneng kan kalau mau weekend. Nah di situ biasanya saya akan telepon orang, saya akan pakai waktu saya itu 2 jam khusus untuk telepon orang, untuk dapatin janji buat minggu depan sama minggu depannya lagi. Kenapa mesti 2 minggu? Karena pada saat ada yang membatalkan atau menggeser, kita bisa geser itu untuk maju ke depan. Oke, nah itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman temukan nih polanya teman-teman. Oh saya paling asik itu mau telepon orang itu hari apa, jam berapa. Nah nanti teman-teman lama-lama teman-teman lakukan itu. Orang yang teman-teman telepon mau itu agent, mau itu calon nasabah, mau itu calon rekrut, itu nanti jadi tahu loh. Oh kayaknya setiap hari Jumat nih Aji mau telepon saya nih, gitu misalnya ya. Kenapa? Karena teman-teman punya pola. Jadi jangan yang begitu kepikiran telepon, begitu kepikiran lakukan. Nah itu kalau dulu bahasanya orang Medan ya, itu kalau pekerjaan di KTP itu namanya pekerjaannya mocok-mocok. Oke, bener loh. Dulu tuh KTP ada tulisan mocok-mocok kan? Nah artinya apa? Dia juga nggak jelas pekerjaannya apa. Nah kita jangan jadi orang yang mocok-mocok ya. Jadi kalau misalnya keingat, baru prospek, keingat, baru follow up. Ingat, kita kerjaannya itu mocok-mocok, bukan agen bilioner ya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman,
Di sini tuh identitas menentukan kebiasaan ya. Nah, jadi teman-teman jangan cuma berpikir, oh saya mau sukses. Oke, tentu dong semua orang mau sukses. Tapi yang penting tuh adalah jadilah orang yang disiplin. Nah, jadi teman-teman boleh tanya ke diri teman-teman sendiri, oh saya mau sukses nih, bulan ini saya mau closing, bulan ini saya mau capai Taipei. Benar nggak? Benar, semua orang mau. Nah, tapi saya disiplin nggak menjalankan komitmen saya? Saya punya pola nggak, punya sistem nggak untuk menjalankan ini dengan maksimal? Dan kemudian, saya adalah agen profesional yang selalu menjalankan formula 522. Nah, ini tadi udah dibaca juga di misi, ya. Benar ya teman-teman ya? Nah, teman-teman bangga. Teman-teman itu menjalankan 522 ini dengan luar biasa. Kalau teman-teman berhasil punya sistem, bisa jalankan 522-nya, banyak nggak sih orang di luar sana yang mau ikut? Banyak banget teman-teman. Dan teman-teman percaya saya, kemarin baru ada hari Sabtu ada satu agent mau join. Bapak ini dia udah pengalaman, dia pernah di S-Life, kemudian di beberapa perusahaan asuransi. Nah akhirnya dia memutuskan untuk kerja kembali pada usianya itu, kalau saya lihat dari looks-nya itu harusnya udah hampir 60 sebenarnya ya. Nah tetapi pada saat saya ngobrol lebih dalam, saya tanya, Pak kenapa dulu di beberapa asuransi, kenapa akhirnya memutuskan mau kerja? Tentu tahu nggak? Dia cuma ngomong satu, saya nggak ngerasa optimis. Oke? Itu dalam nggak teman-teman? Dalam. Kenapa? Kenapa nggak optimis? Saya tanya. Dia bilang sepertinya ya saya bergabung nih pertama waktu dia gabung di itu ya S-Life itu ya. Saya ngomong nama nggak apa-apa ya kan keluarga sendiri. Nah di situ katanya begitu dia join langsung disuruh training. Setelah itu dilepas. Oke, dilepas. Nah, setiap kali leadernya cuma telepon, gimana, lu bulan ini mau closing nggak? Ada mau closing nggak gitu ya. Nah, jadi dia ngerasa, oh pekerjaan asuransi seperti ini ya, udah diajarin judulnya langsung bergerak sendiri gitu ya. Dia nggak tahu saya di luar ngalamin apa gitu. Oke, nah akhirnya dia tinggalin, kemudian dia masuk lagi nih ke perusahaan dia yang kedua. Nah, sekarang di perusahaan kedua ini, awalnya dia bilang, kayaknya seru nih komunitasnya gitu. Nah, tapi pada saat dia udah di dalam, dia ngerasa dia disuruh jualan terus. Dia nggak ngerasa dia bisa pensiun gitu. Nah akhirnya dia berpikir ini kayaknya bisnis asuransi nih nggak cocok nih untuk saya nih. Nah, akhirnya dia tinggalin. Nah kemarin itu dia diajak oleh teman sekolahnya. Jadi saya punya satu agent itu notaris, ya kan. Nah dia ajak temannya, teman sekolah dia datang. Nah begitu dia lihat komunitas kita, akhirnya dia tanya, pertama dia tanya, Bu sistemnya seperti apa? Oke, nah saya jelasin 522. Tahu nggak teman-teman dia bilang apa? Nah ini bagus nih, ini ada sistemnya, jadi kita nggak jualan seumur hidup. Nah terus dia tanya supportnya apa? Hebat loh, dia nanya seperti itu. Nah artinya apa? Dia juga ingin tahu, dia bisa optimis nggak gabung di Generali ini, di Ores Alam Sutra ini. Nah begitu saya jelasin sistemnya, saya bilang, oh tenang Pak, hari Kamis kita itu punya kelas yang namanya Rise Pro. Woy, orangnya di belakang ya Pak Hamdi ya. Terus saya kasih tahu, ini tingkat keberhasilannya seperti ini loh Pak. Ya saya boleh jual, emang benar kok keberhasilan kita tinggi ya. Nah di sini diharapkan adalah orang yang bergabung dalam 3 bulan benar-benar bisa belajar siklus penjualan dan kita modalinnya dengan satu produk yang simple. Saya jelasin produknya. Akhirnya begitu saya jelasin dia join, dia kasih KTP, tolong cek ya Bu. Kalau misalkan saya nggak perlu ujian lebih bagus saya mutasi gitu ya. Nah teman-teman, saya juga belajar dari dia tuh apa? Oh ternyata dia juga ingin jadi agent yang bisa optimis, yang punya sistem, yang punya sesuatu hal yang dia bisa belajar dan dia bisa bertumbuh teman-teman. Nah teman-teman, ini udah disiapkan sama Ores Alam Sutra maupun Ores Jakarta. Jadi jangan dianggurin. Oke? Nah, kalau untuk Jakarta berarti Pak Hamdi adanya di hari apa? Senin ya. Nah, kalau hari Senin, teman-teman mulai hari ini ayo keluar rekrut kasih tahu. Bro, sis gitu ya. Kalau kamu join di kita punya sistem untuk bantu kamu bisa jalanin ini dengan baik. Oke? Nah, teman-teman rekrut datangkan di hari Senin untuk dia belajar. Itu namanya sistem. Teman-teman ciptakan sistem, oke? Dan kemudian kamu datang ya, hari Senin kita ada motivasi, terus ada sharing, oke ya, dan ada update. Nah, dia datang. Nah, dia akan melihat, oh leader saya datang kok, saya datang. Oke? Nah, teman-teman menciptakan sistem untuk diri teman-teman sendiri dan dia juga. Dan Sabtu. Nah, selain di hari Senin yang belajar untuk agent pemula, hari Sabtu kita ada tambahan juga yang ngajar leader. Datang ya, datang. Oke? Nah, teman-teman, ini
sebenarnya adalah hal yang penting, ini modalnya teman-teman loh, untuk bangun bisnis besar. Bayangin ya teman-teman ya, kalau hari ini Allrise Jakarta nggak ada sistem, artinya contoh Pak Bimbing rekrut, artinya Pak Bimbing mesti jelasin ke dia semua hal, dari siklus penjualan, dari training produk, dari joint visit dan lain-lain. Teman-teman harus lakukan semua, benar ya? Nah itu bisa besar nggak? Bisa, tapi kita lelah. Oke, nah jadi teman-teman coba lihat lebih jernih. One clap, two clap. Oke, mantap ya, biar semuanya ini ya. Nah, jadi teman-teman coba lihat lebih jernih lagi. Sebenarnya sistem ini dibikin untuk teman-teman biar punya sistem juga untuk teman-teman sendiri. Jadi jangan teman-teman anggap, oh saya boleh datang, boleh enggak ke sistem. Ya boleh aja kalau memang teman-teman tetap berpikir 10 tahun ke depan, tetap teman-teman sendiri yang akan jalanin. Tapi kalau teman-teman berpikir tahun depan, bahkan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tim saya yang dari 10 orang, 100 orang jadi 1000 orang. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, datanglah ke sistem dan bikin sistem untuk diri sendiri, teman-teman bisa dibanggakan. Setuju? Setuju ya? Oke. Jadi kalau memang yang tetap mau sendiri di bisnis ini sampai 5 tahun ke depan, nggak datang ke sistem, tidak apa-apa. Benar ya? Tapi kalau teman-teman memang mau besar, teman-teman harus datang ke sistem dan bikin sistem untuk diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini penting teman-teman. Namanya aja udah Allrise. Oke? Artinya apa? Kita mau sama-sama bertumbuh, sama-sama bangkit, sama-sama mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan cuman ngandalin diri sendiri ya. Teman-teman bangun komunikasinya. Jadi kalau leader ajak ketemu setiap minggu itu ada tujuannya. Bukannya nogel angka, tapi teman-teman leadernya itu ingin tahu progresnya teman-teman seperti apa, ada kurang di mana, butuh strategi apa enggak. Nah, teman-teman komunikasikan, jangan bekerja sendiri. Oke? Nah, di sini semua ada leadernya? Ada ya? Oke ya. Nah, di sini minta leadernya bantu pantau perkembangannya. Ya. Jadi jangan bilang begini, kan saya baru ketemu minggu lalu, masa ketemu lagi gitu ya. Nah, kecuali teman-teman memang udah grow-nya cepet, bagus, leadernya merasa, oh nggak harus setiap minggu ketemu gitu ya, 2 minggu sekali. Nah, atau bahkan kalau teman-teman yang belum dapatin sistem yang mungkin seminggu tuh bisa harus berapa kali ketemu sama leadernya. Dan kemudian di sini laporan mingguan. Nah, ini penting ya teman-teman ya, karena ini sebagai progresnya teman-teman. Jadi teman-teman juga jadi tahu ya. Dan kemudian diskusi rutin dengan leader untuk memastikan arah yang benar. Oke. Nah, jadi teman-teman, leader Anda bawa Anda ke sini itu tujuannya adalah ingin teman-teman bisa jadi besar di bisnis ini. Jadi, selalulah komunikasikan dengan leader. Di sini ada leadernya? Ada. Oke, kalau ada leadernya colek. Kita sering ketemuan ya. Oh, Melisa langsung colek Joni ya. Oke, sering ketemuan. Oke, lanjut Oka. Nah, goal dan mimpi. Teman-teman, ini tetap sebagai bahan bakarnya kita, ya. Jadi setiap orang itu akan terus berjalan, akan terus mau maju, mau belajar kalau dia punya goal dan mimpi yang jelas, ya. Jadi teman-teman, setiap tindakan harus selaras dengan tujuan besar. Nah, saya mau kasih satu pertanyaan. Oke. Nah, di sini selain menjalankan bisnis di Generali, ada nggak teman-teman yang punya bisnis yang lain? Angkat tangannya. Oke, nggak apa-apa angkat tangannya. Oke ya, nah ada ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besar sih teman-teman mengandalkan hasil dari Generali untuk masa depannya teman-teman? Ada nggak lebih dari 50%? Ada ya. Nah berarti yang lainnya, kalau yang ada bisnis lain berarti 100% ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya ada begini. Kalau kita memang berharap 50% sampai 100% hasil dari bisnis ini bisa menghidupkan kita, menghidupkan impian kita, seberapa besar sih porsinya kita untuk menjalankan sistem? Clear pertanyaannya? Clear ya? Nah, jadi jangan bilang saya mau dapatin 100%-nya memang saya full time kok di Generali, tapi cara jalaninnya masih 20%. Itu nggak related teman-teman. Kalau kita mau hasil 100%, kasih hati kita, jiwa raga gitu ya. Nah, tapi nggak usah 1 hari 24 jam kok. Diatur waktu efektifnya. Nah, teman-teman, ibaratnya kayak dokter ini ya, dokter ahli ya. Nah, dokter ahli kan ada jam praktek kan? Nah, teman-teman juga sama. Jadi bikin teman-teman itu jadi satu orang yang berharga
dan semua orang ingin mengikuti teman-teman. Karena teman-teman punya pola kerja yang tersistem. Oke ya. Nah, di sini tulis mimpi dan target secara jelas, tempel di tempat yang terlihat. Nah, ini pasti udah dilakukan. Udah ada yang lakukan belum? Udah ya? Oke. Sering dilihat nggak? Sering dilihat ya? Oke. Terus kalau udah sering dilihat, kemarin yang ikut mega seminar, teman-teman saya ingetin lagi, itu powerful banget. Kan kita diajarkan ya, tulis juga ulang, sebelum tidur dilihat lagi. Dilihat lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, agar kenapa? Kita benar-benar fokus sama impian kita, biarkan alam bawah sadar kita membantu kita lebih besar. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman ingat, the stronger your why, the easier the how. Oke. Kalau kuat sekali alasan teman-teman di bisnis ini, teman-teman akan temukan banyak cara, banyak kreativitas untuk menemukan cara jalan yang efektif, sistem yang efektif untuk teman-teman lakukan. Oke? Sepakat semuanya? Oke, sebut tangan dulu dong. Oke, ini rasanya udah selesai. Ada lagi Pak? Oke, nah kesimpulannya, oke ya. Disimpulkan ya teman-teman ya, karena tadi saya lihat tuh ada yang udah seriwing-seriwing gitu ya. Oke, saya coba simpulkan lagi ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, boleh kita sepakat bangun winning habit dengan disiplin menjalankan 522. Boleh? Oke, 522 apa? 5 hari kerja komitmen, seharinya 2 presentasi dan 2. Oke, mantap ya. Kemudian manfaatkan waktu dengan optimal melalui manajemen harian dan mingguan. Ingat, kata kuncinya hashtagnya mocok-mocok. Ya, mocok-mocok ya. Jangan jadi mocok-mocok ya teman-teman ya. Oke, dan yang lanjut, selalu komunikasi dengan leader dan jaga motivasi dengan impian besar ya. Jadi teman-teman, selalulah terkoneksi dengan leadernya, karena leader itu adalah orang pertama yang paling ingin teman-teman sukses di bisnis ini. Tepuk tangan dong buat leader ya. Tepuk tangannya yang ikhlas dong. Oke, nah teman-teman, terakhir action hari ini menentukan kesuksesan di masa depan. Setuju? Oke, yang paling dekat dengan kita di Q1 ini apa? Taipei. Oke, Melina boleh berdiri. Nah, pramugarinya udah siap loh. Benar ya? Tadi begitu saya masuk di depan, saya pikir nih FAR atau apa udah mau berangkat loh. Benar ya? Oke, jadi teman-teman ingat ya. Ingat Taipei, ingat Melina ya. Kebalik ya. Melina masa itu ya. Nah, jadi teman-teman, boleh nggak kita sama-sama ambil kesempatan besar ini, karena saya 12 tahun di Generali belum pernah ada kontes yang seindah ini. Oke, kenapa sih indah? Bukan masalah indah di Taipei-nya, ya udah pasti ya, tempat negara lain juga indah. Tapi nggak ada yang segampang ini teman-teman. Oke, karena biasanya trip seperti ini minimal berapa? 288 itu paling minim. Oke, nah tahun ini ada ini loh teman-teman. Ini kayaknya menyambut si Ores ya, benar ya? Sama ya? Oh luar biasa, memang Generali sayang banget sama Ores ya. Oke, nah jadi karena dia tahu nih, Generali tahu dari Ores Alam Sutra maupun Jakarta itu minimal kita 50 orang mau berangkat. Oke ya? Oke, yang mau berangkat katakan yes. Oke, nah jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk bisa jangka panjang teman-teman punya sistem. Dan kalau teman-teman kebut lagi sedikit, ini pasti akan teman-teman dapatin. Baik itu sebagai produser maupun sebagai unit. Oke, salam Taipei. Wo Aini. Teman-teman. Ya, sekali lagi dong aplausnya yang luar biasa dong. Nah, Shalom, jangan main handphone, tepuk tangan. Ini udah capek-capek bicara, nggak tepuk tangan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Coba ya Bu ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang mau bertanya teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang Ibu alamin. Ada yang mau bertanya? Oke, Dek, nanya yang benar ya. Ya, yang sopan. Oh, si Bapak yang menebak becak mesin. Baik, terima kasih Cir. Ya, sama-sama Pak. Ini suka muncul dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saya ketika sedang berjuang muncul rasa malas. Nah, hal yang krusial yang Cir lakukan biasanya apa tuh? Terima kasih. Oke.
Bapak siapa tadi Pak? Pak Dede. Dede. Oh berarti ada 2 Dede sekarang ya? Iya. Oh Dede besar dengan Dede senior. Dede oco-oco ya tadi apa? Ngocok-ngocok. Ya kalau yang di sini nggak Lama di ngocok-ngocok. Medan soalnya Bu dia, Di Bu. Medan ya. Diusir Oke. dari Medan. Nah kembali lagi Pak. Kalau Bapak sering ada rasa jenuh segala macam itu wajar. Nah makanya kenapa itu setiap Sabtu teman-teman dan Minggu itu kan waktunya kita untuk review sama recharge lagi. Nah jadi teman-teman jangan sampai teman-teman benar-benar gaspol tuh Senin sampai Minggu, jangan. Kenapa? Nanti kita dibenci sama keluarga. Bener ya? Kalau udah dibenci sama keluarga nggak didoain loh teman-teman. Bener ya? Nah itu juga nggak benar. Jadi memang kenapa kita itu harus jadi orang sukses yang kerjanya berpola. Ya udah Senin sampai Jumat ya Jumat. Kalau Minggu memang waktunya buat keluarga ya udah buat keluarga. Nah teman-teman kalau ketemu saya di hari Minggu ya, kalau ketemunya daerah Alam Sutra atau di mana ya, nanti teman-teman lihat apa yang saya pakai, sandal jepit. Bener, biar saya itu nggak janji sama orang. Karena saya itu jujur ya kalau disuruh rekrut itu paling semangat teman-teman. Jadi saya sukanya karena sengaja pakai sandal jepit biar saya nggak janji sama orang, itu benar-benar waktu buat keluarga gitu ya. Nah itu ini. Nah tapi kalau pertanyaan Bapak, pernah nggak di satu titik tuh kita jenuh segala macam? Pasti ada Pak. Oke, pasti ada. Nah, makanya setiap minggu itu jangan biarkan kejenuhannya tuh berlarut sampai minggu-minggu berikutnya. Kalau bisa selesaikanlah dengan jantan di minggu itu, gitu ya. Jadi artinya masih dong. Jadi maksudnya kan benar ya Pak ya. Jadi kalau ada masalah di minggu ini yang rasanya bikin saya gimana, selesaikan. Caranya selesaikan gimana? Kita itu punya leader, punya komunitas, carilah orang-orang yang semangat, yang positif itu untuk ngobrol. Saya begini loh, kira-kira saya bisa dapat insight apa ya, komunikasikan. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita datang ke sistem, mau itu Senin, mau itu Sabtu gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat orang lain sharing, itu sebenarnya kita pasti dapat semangatnya. Ya. Nah jadi makanya jangan pilih-pilih. Kadang-kadang ada beberapa leader ya, tapi dulu lah, sekarang saya yakin nggak ada ya. Kalau dilihat flyersnya, oh pembicaranya ini lagi gitu ya, dia nggak akan datang. Padahal dia nggak tahu loh. Namanya hidup itu kan setiap hari ketemu orang yang berbeda. Ya. Pasti setiap orang yang akan datang bawa sesi, mau siapapun itu, mau itu agent, pasti dia punya pengalaman yang menarik yang kita bisa dapetin. Oke, nah jadi pesan saya Pak, kalau itu terjadi itu wajar. Tapi selesaikanlah di 1 minggu itu, minggu udah beres, Senin kita udah mulai semangat baru lagi. Nah kalau Bapak belum menemukan itu why-nya apa, ya Bapak nggak akan temukan caranya. Jadi impiannya diperbesar, cari lagi tujuan saya itu memang mau apa di bisnis ini. Nah seperti pertanyaan yang saya tanyakan nih, teman-teman menggantungkan harapannya berapa persen sih hasil dari bisnis ini untuk menghidupkan kita dan keluarga dan impian kita di masa depan. Persentase itu pakailah untuk diri kita, aktivitas setiap hari berapa persennya ya itu. Oke, mungkin itu ya jawabannya ya. Oke. Thank you ya Pak Dede ya pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada mau yang bertanya lagi? Silakan. Ini kesempatan luar biasa bertanya sama Ibu. Lagi. Siapa lagi mau tanya? Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada, ya. Ardi, oke. Tanya apa Di? Duduk kayak di situ Di. Selamat pagi Ci. Pagi Ardi. Tadi kan Cici bilang aktivitas di wihara. Nah, setahu saya biasa yang saya alamin di wihara, biasa orang habis kebaktian langsung pulang-pulang aja. Gimana Cici cara ininya mau berpraktek? Oh, oke. Nah, mungkin setiap wihara mungkin beda-beda ya. Kalau di wiharanya kita tuh memang bukan hanya kebaktian, jadi biasanya tuh kita ada acara-acara lain gitu, kita bisa ketemu gitu. Nah tapi yang saya lakukan, jujur teman-teman, teman-teman boleh cek nih, saya tuh kan satu komunitas wiharanya itu dengan Bu Diana, dengan Bu Daini juga gitu ya. Nah kita itu termasuk yang sangat disenengin, kenapa? Karena kan di wihara itu sebenarnya agent asuransi itu banyak loh. Ada bahkan yang dari Pru, Alio segala macam banyak ya. Nah tapi kita itu termasuk yang paling disenangi, kenapa? Karena kita itu enggak belusukan gitu loh. Enggak belusukan yang ketemu langsung ngomong gitu, enggak. Jadi biasanya kita itu kita akan janjian di luar dari acara wihara dan kita akan ngobrol. Karena memang saya selalu ngomong ke tim tuh, yang paling kita hindari itu adalah jangan sampai orang itu malas datang ibadah karena takut ketemu kita. Dosanya itu berapa kali lipat gitu, benar ya? Nah jadi yang kita lakukan adalah gimana kita berteman gitu ya, ngobrol. Nah kalau ada kesempatan lain kita akan ngomong di luar.
seperti itu. Kalaupun ngomong kan di wihara itu kan di samping ada kafe segala macam ya. Nah, kita suka gunakan itu, tapi bukan ya pada saat itu ibadah. Karena pada saat ibadah kan itu nggak sopan ya kalau kita ngomong-ngomong hal seperti ini gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua sebenarnya kalau kita berhasil, sekarang itu kan kita punya sosial media. Kita berhasil, terus kemudian kita juga enggak yang asal ketemu orang kita prospek dan lain-lain, pendekatannya soft ya. Nah orang itu nggak akan takut sama kita. Bahkan beberapa pandita yang ada di kuil kita tuh setiap kali mereka kasih bimbingan malah mereka tuh anggap tuh kita itu jadi teman. Bahkan ada beberapa nih pernah ya ada yang bimbingan, oh bisnisnya lagi lesu segala macam ya, malah panditanya rekomen, boleh tuh ikut generali, saya lihat tuh pada sukses ya, pada begitu gitu. Nah artinya apa, kita senangnya berarti kita itu dianggap sebagai partner yang baik yang nggak menakutkan. Nah mungkin Bapak bisa terapkan itu, tapi jangan pakai kesempatan ibadah itu untuk prospek orang, tapi lebih ke pengenalan dulu. Setelah itu mungkin Bapak bisa ajak untuk ngobrol di luar. Karena biasanya orang-orang yang satu komunitas kan udah trust dengan kita. Nah di situ akan lebih bonding lagi untuk kita jelasin hal baiknya. Mungkin seperti itu sih Pak. Jawab ya. Jadi nggak langsung, buat suasana lebih enak dulu dan jangan pada saat ibadah bicaranya, kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan audio. Ini ada satu dari Wah ini yang nanya pakarnya ini. Thank you Ciir. Gimana Bu Emi? Iya, kalau tadi saya bilang kan Ciir paling hobi rekrut ya, paling senang gitu. Nah kalau saya untuk rekrut juga sama sepertinya senang, cuma lebih ke arah kendala di waktu buat ngetim mereka ya, buat ngehandle waktunya. Artinya gini Ci, kalau misalkan selesai mereka AJI, otomatis kan kita harus prepare waktu buat mereka. Nah itu apa kita harus ngikutin waktu mereka atau gimana ya cara ngetimnya itu? Gitu sih Ci. Oke, ini pertanyaan bagus banget loh. Saya menunggu-nunggu pertanyaan seperti ini, karena kan kita bicara sistem. Oke, nah jadi kalau Bu Emi tanya, aku mungkin jawab dari pengalaman ya Bu Emi ya. Jadi kalau Bu Emi lihat kan saya waktunya itu bisa dibilang tuh bagi porsinya itu banyak. Contoh saya harus ngobrol dengan BD, kemudian dengan tim direct juga dan lain-lain. Nah jadi saya bikin pola untuk diri saya sendiri agar orang gampang temuin saya dan saya juga gampang terkoneksi dengan mereka. Oke, contoh apa yang saya lakukan? Kalau saya rekrut baru, saya akan kasih tahu nih, oke, begitu dia udah deal mau join, itu saya akan kasih tahu kita punya sistem seperti ini. Ada Senin, ada hari Kamis, kemudian ada hari Sabtu. Oke. Nah, kalau kamu mau ketemu dengan saya pun itu bisanya di Senin atau Sabtu atau Kamis setelah selesai acara Rise Pro. Karena itu kan waktunya saya nih. Nah, dari 3 ini kamu lebih pilih yang mana? Jadi saya akan deal-dealan dulu nih di awal. Oke. Nah, kalau misalkan dianya aku cuma bisa nih hari Kamis. Oh, baik. Kalau gitu berarti di hari Kamis nih dia datang. Nah, selesai hari Kamis itu biasanya saya pakai waktu itu untuk ketemu dengan dia untuk diskusi lebih lanjut. Nah, jadi Bu Emi seperti yang saya sounding tadi tuh kita itu harus cerdas memakai sistem untuk bantu kita besar. Oke. Nah, contoh kalau misalkan pilihannya di sini kan berarti kan hari Senin. Nah, berarti Bu Emi kasih tahu waktunya untuk belajar itu Senin sama Sabtu. Kamu akan ketemu saya di sini gitu. Nah, makanya kalau saya Kamis kalau saya nggak datang, itu saya selalu izin dulu ke tim saya loh. Ini saya lagi nggak bisa datang ya. Jadi nanti kita ketemunya di hari Sabtu ya. Nah, karena kesempatan saya untuk ketemu dengan mereka itu di hari Kamis dan hari Sabtu. Oke. Nah, itu jadi menurut saya yang perlu dilakukan tuh adalah Bu Emi kalau timnya udah banyak, Bu Emi yang bikin polanya, mereka yang akan ngikutin. Awalnya teman-teman, kalau kita nggak bikin pola, kita yang mengikutin orang lain loh. Lama-lama kita capek nggak? Kalau timnya banyak kita capek. Tapi kalau kita bikin pola, awal-awal mungkin yang ikutin cuma 1, 2, lama-lama banyak. Karena dia tahu, oh aku butuh Bu Emi nih. Dan Bu Emi selalu punya waktu di hari apa, jam berapa. Nah, lama-lama dia akan mengerucut ke sistem ini gitu. Nah sebenarnya Bu Emi alami itu juga dialami banyak leader. Contoh, teman-teman di sini kenal ini nggak? Kenal Angie nggak? Anglingnya kan Agustina. Nah itu juga kan dia kan tahun ini kan dia jadi BD, oke? Nah jadi pada saat dia jadi BD kemarin di coaching pertama dia tanya ke saya, Cici kan kenal saya nih ritme kerja saya gimana? Nah baiknya saya tuh lakukan apa? Karena di listnya dia itu ada belasan agentnya sebenarnya, oke? Belasan tapi yang datang ke kantor untuk ikut sistem itu cuma 1 atau 2 orang. Nah akhirnya saya bilang oke, sekarang coba kesibukan kamu apa? Dia kan sibuk banget karena dia konsultan pajak.
Belum lagi dia mesti beresin SPT dan lain-lain. Saya bilang oke, nah kalau gitu kamu tentuin kamu maunya pakai 1 minggu itu hari apa dan hari apa. Nah kamu stay nih, ada yang di Jakarta, ada yang di mana. Karena kan timnya ada yang di daerah Citra dan lain-lain, adanya yang di daerah Kelapa Gading. Nah saya bilang kamu tentuin kamunya di mana posnya. Nah kasih tahu ke tim saya ada jam segini ya, biar mereka yang mengerucut ke kamu gitu. Nah dia udah mulai lakukan, awalnya cuma 1-2 orang, lama-lama udah mulai ngikutin. Nah jadi menurut saya teman-teman, kita yang menentukan pola kita dulu nih. Oke, nah bagi yang masih agent, teman-teman tentukan pola kerjanya teman-teman dulu biar punya hasil. Nah setelah teman-teman jadi leader, tentukan polanya teman-teman gimana agent gampang terkoneksi dengan teman-teman. Oke, nah makanya Senin, Sabtu, Kamis itu hari buat saya itu yang paling excited karena di situ saya akan ketemu dengan tim. Kalau saya nggak lakukan itu teman-teman, saya harus mencrok sana, mencrok sini, mencrok sana, mencrok sini, ujung-ujungnya waktunya nggak cukup, hasilnya pun nggak maksimal. Oke, terjawab Bu Emi? Oke. Thank you Ciir, luar biasa ya. Terima kasih yang bertanya. Selesai sudah ya yang bertanya. Oke, nextnya Mbak Okta. Oke, kita kasih sertifikat buat Ibu Ir. Metro TV tolong. Ini langsung live ya Metro TV ya? Iya, Luar langsung biasa. Metro TV. Thank you. Oke, apa acara selanjutnya kita foto bersama dulu atau ada dari Pak Rama? Oke. Dari kantor pusat teman-teman ada Pak Rama. Setelah itu hasil top ya. Oke. Siap. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah lagi untuk Ciir. Ingat teman-teman ya, kesuksesan bermula dari habitnya ya, dari awalnya. Jadi tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa luar biasa